saya sudah nih makan kroto nih. Ini langsung praktek nih. Saya pernah makan kroto. Jadi memang rasa kroto itu dia rasanya memang anta, kalau orang ngomong tuh dia nggak ada rasa. Hambar ya, seperti itu. Dia nggak ada rasa, tapi dia untuk burung-burung yang baru kelar mabung ya, itu banyak kan burung-burungnya masih banyak reak atau banyak lendir. Nah, banyak lendir ini ya, itu menyebabkan si burung belum bisa ngeplong. Atau pakai pohon, ada pohon pete memang tinggi waktu itu, saya pasang kerekan, saya kerek. Jadi karena dia merasa bahwa wah, kayaknya saya berada di daerah kekuasaan saya nih, apa tuh namanya istilah itu? Teritorial. Teritorial ya, seperti itu. Maka dia merasa dia sudah di alamnya seperti itu. Nah, itu Ini ada Om Sarjana Mura ini. Om, lagi apa nih Om? wah, ini dia kicauannya, mantap. Saya lagi kebetulan ini dititipi temen burung yang kebetulan lagi macet bunyi. Oke. Nah, tapi ini bukan bahan. Ini juga burung-burung yang kategori baru kelar mabung. Oke. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube Om, itu bagaimana cara mengatasi burung yang macet berbunyi? Oh gitu. Nah, itu gimana kira-kira Om? Jadi gini, ada banyak faktor yang menyebabkan burung itu macet bunyi. Yang pertama mungkin burung-burung bahan ya, mungkin karena drop mental, terus udah gitu karena stres ya, habis mabung. Nah, setelah itu banyak faktor lain, begitu kan? Nah, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk itu, untuk pemulihan si burung atau burung biar gacor, kalau saya nih ya, pengalaman saya ini ya, ini seperti burung ini, saya fokus di extra puding yang saya tinggikan atau saya naikkan, dan lebih banyak ke arah kroto. Oke. Kenapa? Karena memang menurut saya gini, saya sudah nih makan kroto nih. Ini langsung praktek nih. Saya pernah makan kroto. Jadi memang rasa kroto itu dia rasanya memang anta, kalau orang ngomong tuh dia nggak ada rasa. Hambar ya, seperti itu. Dia nggak ada rasa, tapi dia memiliki kualitas untuk membuat apa? Lak-lakan kita gatal. Di langit-langit ini gusi atas itu gatal. Maka wajar kalau kroto itu dibilang untuk ngegacorin atau untuk durasi seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, ini burung betul habis mabung. Jadi memang fase burung habis mabung itu ya lebih banyak ngeriwik. Nah, burung ini kebetulan dia masih banyak ngeriwiknya, belum ngeplong, belum kembali semula seperti itu. Nah, untuk itu ya extra pudingnya, untuk perbaikan gizinya, untuk emosi birahinya, makanya kita main extra puding yang banyak dulu. Jadi untuk mencukupi gizi si burung, untuk mendapatkan emosi dan birahinya, kita banyakin dulu makannya. Juga bagus juga untuk pendorong atau apa namanya itu, penyempurnaan bulu seperti itu, agar si burung nanti kan ekornya sesuai dengan yang atau lebih panjang nanti ketika dia habis mabung ini seperti itu. Itu berlaku juga untuk burung-burung yang stres terus dia macet bunyi, itu bisa juga Om ya? Bisa, karena gini, karena menurut saya pengalaman stres itu, saya dulu pernah ada juga dititipin teman, itu burung habis ya dicakar kucing ya, dicakar kucing. Ada yang memang istilahnya dikejar-kejar kucing, ada yang kandangnya jatuh, ya kan? Ya. Nah, itu pengalaman saya di situ. Itu mungkin teman-teman bingung, burung gue stres, burung gue nggak bisa seperti dulu, gitu kan? Tapi ini pengalaman saya nih. Kalau pengalaman saya,
nggak usah takut masalah hal seperti itu, karena memang menurut saya gini, pengalaman itu memang kadang-kadang eksiden, ya, eksiden atau kecelakaan, hingga kadang-kadang kita yang susah. Tapi kalau ini saran saya, nggak usah susah, nggak usah pening-pening, banyakin aja dulu kerutunya. Oke. Sebenarnya. Tapi memang berpengaruh pada birahi atau emosi si burung. Kan tapi intinya gini, intinya kita dapetin dulu emosi birahinya, masalah setelan lomba kan nanti. Nah itu kita buang, ketika dia udah over kita buang umbaran, kita bentuk menjadi energi gitu, menjadi energi. Nah untuk itu tuh kawan-kawan, salah satu trik untuk biar dia kembali pulih atau gacor ya, itu extra puding yang pertama. Ya. Yang kedua itu ada embun. Oke. Gitu. Nah embun ini fungsinya adalah bagaimana si burung itu merasa bahwa ketika pagi hari dia merasakan bahwa dia berada di alamnya, seperti itu ya, berada di alamnya, hingga dia merasa nyaman, merasa refresh, ya kan, hingga kadang-kadang kita juga sama burung-burung yang sudah jadi dia malas ngembun. Sebenarnya embun itu banyak fungsi, karena menurut saya gini, fungsi embun itu sangat baik untuk semua burung, ya murai, ya kacer, semua, karena memang embun itu bagi teman-teman yang memiliki bahan ya, setelah extra puding kita naikin, kita banyakin ya, diembun hingga sampai ketemu matahari ya, ketemu matahari. Dan setelah itu kita kerodong. Nah, fungsi kerodong di sini, ini pernah saya belajar nih. Itu di beberapa buku saya baca. Ini saya bagi buat teman-teman, karena ini referensi menurut saya. Nah, waktu itu saya pernah baca di Trubus juga ada buku tentang bagaimana merawat burung lomba itu. Itu di tahun berapa itu? Saya lupa, itu tahun 90 berapa itu ya. Pernah keluar buku itu. Nah, buku itu menjelaskan bahwa fungsi kerodong itu selain ya untuk meningkatkan emosi, juga untuk istirahat si burung, untuk mengobati stres juga. Udah gitu juga fungsi kerodong itu adalah untuk menjaga si burung ketika malam hari dia dari ancaman-ancaman hewan seperti itu. Contoh ada yang walang sangit seperti itu kan, atau kepi lah kalau di sana kan. Nah itu juga berbahaya buat burung. Kalau itu sudah dimakan sama si burung, maka berpengaruh pada pita suaranya. Ya. Nah untuk itu juga teman-teman, itu masalah kerodong. Nah untuk jemur, makanya saya bilang tadi dari embun langsung kita jemur. Kenapa? Untuk burung-burung yang baru kelar mabung ya, itu banyak kan burung-burungnya masih banyak reak atau banyak lendir. Nah banyak lendir ini ya, itu menyebabkan si burung belum bisa ngeplong atau suaranya masih terhambat oleh lendir tersebut. Maka boleh dijemur, tapi jangan terlalu kencang. Ya jemurnya jemur pagi doang nih. Kira-kira berapa jam itu? Kalau berapa jam itu menurut saya gini, karena teman-temannya beragam nih ya, ada yang bangunnya pagi ya kan, ada kadang-kadang kelupaan. Ya bagusnya sih kalau kira-kira udah terik diangkat gitu. Jadi nggak usah lama-lama, sekitar setengah jam atau 1 jam cukup gitu. Nah penjemurannya tuh Om, yang bagusnya itu mulainya jam berapa? Gini, jadi kita itu dari embun ya, dari embun sampai ketemu matahari. Nah jadi masalah jamnya itu kan berarti embun itu kan mulai dari jam 4:30 ya, sampai jam 5. Ya teman-teman yang bangunnya 5:30 ya masih ada tuh aroma embunnya masih ada, tapi udah mulai bercampur ya kan, sampai ketemu matahari. Nah sejam kemudian itu burung mau dimandiin, mau nggak dimandiin terserah. Intinya setelah itu diangin-angini, dikerodong. Oke. Nah, untuk masalah mandinya nih ya. Masalah mandinya bagi burung-burung yang belum pulih, belum gacor gitu ya. Itu bagusnya gini, bagusnya
mandinya dibuat seminggu sekali. Kenapa bilang seminggu sekali? Mandi itu sebenarnya sangat penting bagi si burung untuk kesehatannya, untuk bulunya bagus. Cuma karena yang kita targetin di sini adalah bagaimana si burung tersebut ya biar memiliki emosi dan birahi seperti itu, agar dia bisa plong. Jadi ketika dia mendengarkan suara HP ya, suara murai lain, itu langsung nyambut tuh. Oke. Gitu. Nah, lanjut lagi ke pengondisian si burung, Om. Untuk burung yang macet bunyi ini gimana, Om? Bagusnya disendiri atau digabung masteran atau gabung murai lain? Nah, itu untuk burung-burung yang memang kategori lagi pemulihan mental ya, atau masih belum gacor, masih ngerwik. Bagusnya gini, dia memang diisolasi di tempat tersendiri, dijauhkan dari murai. Oke. Bukan dari burung-burung masteran. Ya, burung masteran itu memang harus di sekitarnya untuk sekaligus untuk membiasakan atau untuk cara dia biar dia bisa nyusun lagu bagus seperti itu. Jadi masteran itu tetap harus di dekat dia, tapi di jarak ya. Kenapa di jarak? Takutnya nanti kita nggak tahu nih, ini burung udah dapet nih emosinya. Ketika terlalu dekat, itu akan nyamber tuh. Burung itu akan berpengaruh dan dia akan nabrak gitu. Makanya yang bagus bagaimana di jarak sekitar 2 meter, atau bila perlu ada sekat dinding atau apa gitu. Ya. Tuh. Nah, untuk penempatannya, Om, siang itu bagusnya digantung tinggi atau digantung di tempat rendah atau gimana? Oh ini, nah itu untuk burung-burung yang ini pengalaman saya nih. Saya dulu ya lagi awal-awal main murai itu saya belinya selalu bahan. Kenapa saya tidak pernah beli burung mahal? Saya beli burung bahan terus. Nah di situ tantangan saya itu awal bagaimana saya membuat burung itu bunyi. Apalagi basicnya dulu saya pedagang. Kenapa? Kalau basicnya pedagang ya biasanya orang beli burung pasti pengennya bunyi gitu. Nah makanya saya buat bunyi. Nah buat bunyi itu sebenarnya selain dari ekstra puding ya, terus sudah gitu dari pemperodongan, terus pengembunan ya. Ada satu lagi trik yang paling jitu, yaitu model dikerek seperti perkutut. Oke. Jadi saya pernah gantungnya tempat tinggi, Om. Iya. Nah itu paling jitu. Saya anggap saya paling jitu gini. Setelah kita lakuin yang tadi pengembunan, atau lagi pengembunannya dikerek nih. Itu kandang murai dikerek seperti perkutut nih. Misalnya rumahnya tinggi nggak usah dikerek. Kalau yang 2 tingkat ya taruh aja cantelan di situ. Nah itu membuat dia merasakan bahwa ini daerah kekuasaan gua. Teritorial. Iya. Apalagi burung itu kategori misalnya burung hutan. Biasa lebih cepat. Karena apa? Dulu zaman itu saya beli bahan di pasar ya. Di pasar saya beli bahan tuh harganya waktu itu masih sekitar 200 kali ya. Ada yang malah di bawah 100. Itu 3 hari saya buat bunyi. Itu makanya teman-teman kaget. Sampai saat itu saya belum menjadi pedagang tuh. Jadi pada saat itu pedagang itu ngomong, kok bisa kata itu. Dia aja ngomong kok bisa. Mungkin mentalnya kali. Bisa jadi. Tapi setelah itu saya ambil lagi nih. Burung yang memang kategori di kios atau di pasar itu nggak ada gerak-gerik bahwa burung itu menandakan mentalnya bagus. Diam aja. Tapi 3 hari saya kerek nih, kerek seperti perkutut. Betulnya waktu itu saya pakai bukan pakai tiang ya. Saya pakai pohon, ada pohon pete memang tinggi waktu itu. Saya pasang kerekan, saya kerek. Jadi karena dia merasa bahwa wah kayaknya saya berada di daerah kekuasaan saya nih. Apa tuh namanya istilah itu? Teritorial. Teritorial ya. Seperti itu, maka dia merasa dia sudah di alamnya seperti itu. Nah itu bagus tuh. Itu jitu tuh. Kenapa? Saya berani ngomong sama teman-teman di seluruh kecamatannya. Ini pengalaman saya waktu pertama kali saya main burung. Oke, saya menjadikan bahan, saya kerek. Harga murai di angka 200 ribuan itu sekitar tahun 90-an dong, Kak? Itu tahun 2000-an. 2000-an. Nah, kalau tahun 90-an malah lebih murah. Oke. Itu 50.000 dapat di Sumatera. Oh, siap. Kalau yang 200-an itu udah tahun 2000-an. Ya. Nah, jadi itulah teman-teman
mungkin itu bisa diambil sisi positifnya. Kalau menurut teman-teman itu bermanfaat, silakan untuk diikuti, karena itu menurut pengalaman pribadinya Om Jaka, Om. Iya. Nah, jadi itu bisa diterapkan di burung yang macet bunyi, Om, ya. Iya, boleh. Macet bunyi, yang burung stres, Ya, burung kelar stres mabung. oleh digigit kucing atau sangkarnya jatuh, burung kelar mabung tapi macet bunyi. Nah, cara itu tadi mungkin bisa diterapkan ke burung teman-teman. Oke, mungkin itu saja, Om, ya. Ya, mungkin nanti teman-teman ada pengalaman lain, mungkin satu saya berkibat apa atau pengalamannya bagaimana ya. Nanti boleh telepon saya juga. Iya. Atau teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing juga di kolom komentar, Om, ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain, mungkin lain kali akan bisa kita buatkan konten lagi, Om, ya. Boleh. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Zuldin Nolzil dan Om Jaka Sarjana Murai. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu hobi. Bye.